Oke, tolong dipanggil dua suhu kami, Mas Asmono Wikan dan Mas Jojo. Silahkan di spotlight. Selamat datang Mas Asmono dan Mas Jojo. Sekali lagi mohon maaf ya, tadi situasinya memang begitu. Jadi kalau Mas itu kan harus dinamis situasinya. Every day is crisis lah, kayak gini ini harus dihandle dengan cepat. Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat untuk kita semuanya. Masih bertahan 83 peserta di sini, alhamdulillah. Saya nggak tahu mau sampai jam berapa, ini jam 12, saya lawan lah. Kalau udah 2 orang ini, berarti kita ngaji. Teman-teman sekalian, kenapa ini kok Anjari yang jadi moderator? Nih saya mau ceritain ke teman-teman pengurus yang lain, kenapa saya harus jadi moderator. Pertama, yang hadir ini 2 orang top dalam PR Indonesia lah, gitu. Jadi Mas Asmono Wikan tadi sudah sebutkan pemretnya majalah PR Indonesia. Artinya beliau pemret lah. Kalau pemret itu kan lawannya ya seharusnya saya lah kan gitu. Yang kedua Mas Jojo, Ketua Umum APRI, Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Beliau ini suhu saya lah kalau dalam membangun kolaborasi sebagai institusi luar biasa. Jadi saya banyak berguru kedua orang ini. Yang kedua alasannya adalah ini wujud kolaborasi yang tadi saya sampaikan, bahwa membangun hubungan baik sifatnya kolaboratif dengan organisasi lain itu penting dalam mencapai tujuan kita membangun reputasi Indonesia. 2 orang ini sengaja kita undang untuk memberikan penilaian gitu. Memberikan gambaran ke kita, blueprint kita sebagai organisasi untuk mencapai misi itu kayak apa? Sebagai organisasi untuk mencapai profesionalisme humas itu seperti apa? Kita akan banyak ngobrol-ngobrol dan waktu kita sebetulnya tidak banyak. Sebetulnya waktu kita rencananya sekitar 1 jam. Sehingga akan saya coba ngobrol-ngobrolnya dibagi nih. Mas Asmono dulu atau Mas Jojo dulu nih nanti nih? Mas Asmono, yang senior. Mas Asmono menyampaikan. Terus Mas Jojo 10 menit menyampaikan gitu. Siap. Nah, setelah 10 menit ini kita akan ngobrol dengan teman-teman pengurus yang berasal dari Indonesia ini. Ini Perumasri ini anggotanya nggak cuma Jakarta, Mas. Justru banyak yang dari luar daerah. Kita ada 4 pengurus wilayah baru, Mas. Baru Sumatera Selatan, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Jateng. Ada 4 pengurus wilayah, tetapi ini pengurus pusat semua ya. Dan pengurus kita itu berasal dari banyak daerah di Indonesia. Jadi mohon kami dikasih gambaran soal itu. Tapi supaya jadi alur berpikirnya jelas, pertama dari Mas Asmono kami ingin dapatkan landscape dulu, Mas. Landscape itu apa ya? Cara pandang, kondisi, situasi, strategis, politis, apalah gitu, soal PR di Indonesia dan nanti PR rumah sakit. Terutama masa pandemi dan pasca pandemi. Jadi agak nerowong dikit lah gitu. Apa sih sebetulnya yang kita butuhkan nanti? Terus nanti Mas Jojo akan diskusi soal how to be professional PR gitu, Mas. Tapi juga organisasi PR yang profesional kayak apa gitu. Jadi itu gambaran besarnya. Monggo 10 menit buat Mas Asmono Wikan, berikutnya nanti Mas Jojo 10 menit. Mas Asmono, dipersilakan. Ya, oke, makasih Mas Anjari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya atas nama pribadi dan PR Indonesia mengucapkan selamat kepada Mas Anjari dan seluruh pengurus Perumasri yang barusan tadi dilantik. Saya mengenal ada 2 sahabat saya di sini, ada Mbak Ken. Halo Mbak Ken, selamat malam. Ada juga Mas Eka. Mas Eka ini sahabat saya, kita lagi sama-sama kuliah. Jadi sebenarnya saya ini harus berguru pada Mas Anjari sama Om Jojo ini malam ini, karena saya ini mahasiswa. Saya mahasiswa, jadi kalau disuruh ngasih kuliah ya nggak mungkin lah, saya nggak bisa. Saya nggak mampu saya mengulai teman-teman ini. Tapi dari sedikit yang saya punya, dari begitu banyak hal yang kurang dari saya, mudah-mudahan 10 menit saya bisa gunakan untuk saya hanya ingin memberikan semangat pada teman-teman ya. Sesungguhnya apa yang Mas Anjari sampaikan tadi itu apa yang sedang terjadi pada dinamika humas atau PR Indonesia hari ini, sebatas yang saya tahu tentu mudah-mudahan nanti bisa memberikan semangat pada teman-teman untuk terus bergerak
melaju di masa yang tidak semudah ini. Kira-kira begitu Mas Anjari. Jadi saya juga bukan dukun nih, jadi suruh ngomong terlalu jauh ya agak susah. Apalagi kita semua paham pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk membuat satu plan yang panjang. Saya kira kita semua harus mengoreksi itu semua. Nggak ada kita yang bisa membuat planning 3, 4, 5 tahun ke depan. Tapi minimal langkah-langkah kita apa secara strategis dan taktis bisa kita mulai dengan belajar dari beberapa waktu selama pandemi ini. Izinkan saya membagi sebuah catatan kecil saya kepada kawan-kawan pengurus Perumahsri ini. Mudah-mudahan nanti bisa diolah di daerah masing-masing untuk menjadi sebuah catatan lah gitu kira-kira. Saya izin share ya Mas Anjari ya. Monggo. Yeah. Jadi ini bukan soal landscape rumah sakit ya, saya nggak berani ngomong soal landscape rumah sakit nih karena saya bukan expert di bidang rumah sakit. Jadi saya nanti mulai segoro nanti kira-kira. Tapi saya bahwa di pengurusan rumah ini ada wilayah Yogyakarta yang sangat aktif. Saya kira Mas Eka betul itu jadi dedengkotnya di Jogja ya. Mas Eka selama lah pokoknya nanti ketemu di kuliah kita obrol lagi lebih dalam Mas Eka. Oke, teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini 1 tahun 1,5 tahun lah kira-kira. Saya pribadi belajar begitu banyak tentang pandemi ya. Pandemi ini begitu banyak mendisrupsi segala lini termasuk kita di komunikasi. Saya pribadi sangat merasa mendapat berkah yang luar biasa dari Allah bahwa justru di masa pandemi ini saya bikin buku 3, lapor Mas Anjari. Bung Jojo juga tahu kebetulan bukunya kita kolaborasi juga. Nah, saya senang sekali pandemi sekarang ini menjadi bagian yang menjadi suatu era yang sangat menarik untuk melakukan banyak hal, terutama di dalam konteks kolaborasi. Nah, saya akan cerita soal itu tentang nanti di belakang. Tetapi saya akan mulai ini dengan sesuatu yang mungkin mudah-mudahan relevan ya, yang sangat strategis. Kita semua harus mendudukkan apa yang kita alami, yang kita miliki, kita lakukan ini dalam perspektif yang semestinya ya. Jadi kalau kita bicara PR itu apa ya? Saya kira definisi dari Public Relations Society of America tahun 2012 hampir 10 tahun yang lalu itu sampai hari ini masih relevan. Ini kita anut, saya kira semua orang yang merasa dirinya ingin menjadi PR yang strategik, saya kira tidak pernah melupakan definisi ini. Jadi hubungan antara kita sebagai PR dan publik itu harus betul-betul yang sangat mutual. Jadi nggak bisa kita menjadi ordinat atau subordinat dari publik atau sebaliknya. Publik sekarang luar biasa dinamis, ada netizen, ada segala macam, dan itu membuat hubungan kita dengan publik ya harus betul-betul setara, harus betul-betul menjadi hubungan yang strategis. Kalau itu sudah kita sepakati, maka kita akan bicara yang lebih jauh. Nah, secara fungsi sebenarnya kita punya 2 fungsi. Ada fungsi yang positive side ya. Ini ada jagonya di sini Jojo bicara tentang soal storytelling luar biasa. Nanti kalau mau berguru teman-teman silakan pada Mas Jojo ini senang storytelling. Tapi betul, dan ini dilakukan oleh seluruh praktik PR pada hari ini bahwa fungsi PR itu adalah menceritakan tentang sisi positif dari pekerjaan kita. Itu semua teman-teman lakukan juga di rumah sakit saya kira. Semua praktisi PR dimanapun institusi itu tidak terkecuali rumah sakit melakukan itu. Walaupun tidak semuanya melakukan dengan baik. Menyampaikan cerita baik itu tidak semuanya juga baik-baik saja. Artinya masih ada banyak yang kurang. Maka tetapi itu adalah salah satu sisi yang paling penting. Nah, sisi lain, seorang PR tidak segera bertugas menyampaikan hal yang baik. Ada hal yang negatif, tadi Mas Anjari bilang soal krisis ya. Itu juga harus siap kita hadapi. Karena suatu ketika mungkin saja organisasi kita mengalami satu krisis ya. Organisasi mengalami satu persoalan dan itu harus juga dikelola. Nah, bahkan ada anekdot begini, dan sampai sekarang saya kira itu juga masih lazim terjadi. PR itu atau humas itu baru bekerja kalau ada krisis. Nah, pandemi ini kan krisis yang luar biasa dahsyat. Nah, kita pasti juga menghadapi situasi-situasi yang sangat darurat, sedarurat situasi pandemi yang kita hadapi. Dan disitulah ujian yang sesungguhnya bagi teman-teman praktisi humas dimanapun termasuk di rumah sakit. Nah, 2 hal ini harus seimbang. Jadi kalau PR hanya difungsikan pada fungsi-fungsi untuk sekedar menyampaikan informasi tentang kinerja yang baik-baik saja, saya kira itu tidak cukup.
teruji barangkali. Tapi juga tidak sekedar hanya menangani isu negatif. Jadi dua hal ini harus betul seimbang dan dikuasai dengan baik. Nah, bagaimana caranya ya tentu dengan banyak exercise dan praktis. Nah, ini sebuah pejangan yang selalu saya bawa kemana-mana, datang dari Bapak PR dunia namanya IFU dari Amerika ini. 3 hal ini selalu saya sampaikan karena menurut saya ini dasar sekali. Kalau kita nggak bisa kelola ini dengan baik, maka kita akan melangkah lebih jauh itu ya agak sulit. Tell the truth, kita harus pastikan betul bahwa setiap informasi yang datang dari kita semua itu harus berupa informasi yang menunjukkan kebenaran. Harus dari fakta yang sangat akurat, apa yang menyangkut data, angka, data pasien yang meninggal, data pasien yang kena pandemi dan segala macam itu harus kita pegang akurat. Dari mana datanya? Tentu harus sumber-sumber akurat. Nah, yang paling strategis adalah dan ini secara kira sampai hari ini masih menjadi PR yang besar, Mas Anjari dan teman-teman sekalian. Belum banyak praktisi humas itu yang mampu bisa touch kepada bosnya untuk menjadi advisor ataupun menjadi konsultan dari si bos dalam konteks komunikasi. Jadi kalau Bapak Ibu dari rumah sakit ini, teman dari rumah sakit ini, kalau Anda belum ditempatkan oleh direktur utama Anda rumah sakit masing-masing sebagai advisor komunikasi di organisasi Anda, itu Anda belum mampu menjalankan apa menjadi wejangan dari AFIL ini. Nah, saya berharap kehadiran teman-teman di organisasi seperti ini akan mempercepat Anda untuk mendapat trust dari bos, sehingga ketika ada isu-isu komunikasi, diri itu akan menjadi lebih mudah untuk mengajak Anda berdiskusi. Nah, itu dari AFIL. Nah, kemudian ini ada satu pengamatan kalau boleh dibilang gitu ya, mencermati 1,5 tahun pandemi ini secara umum saya menggunakan ada satu falsafah yang saya share kepada teman-teman. Saya menyebutnya falsafah arek gitu kira-kira. Apa itu falsafah arek? Ini bukan karena orang Surabaya. Jelas saya bukan orang Surabaya. Nomor 1 adalah adaptasi. Nah, ini ada era orang beradaptasi. Ini ada situasi di mana kita semua dipaksa untuk beradaptasi. Suka nggak suka, semua orang termasuk kita praktisi humas dimanapun itu berada, dalam profesi apapun, latar belakang apapun, itu harus beradaptasi dengan situasi. Nah, termasuk Anda di rumah sakit. Adaptasinya apa? Nah, kita mesti kembali kita harus berangkat dari satu pertanyaan namanya why. Organisasi kita itu mau ngapain sih? Mengapa kita tuh ada organisasi kita itu mengapa kita harus melangkah ke hal yang adaptif ke depan? Itu mengapa? Alasannya apa? Mengapa kita harus beradaptasi? Semua harus berangkat dari why. Nah, supaya apa? Supaya kita mampu mencapai tujuan dari organisasi atau merek itu sebagaimana visi. Tadi kan Umasri kan Mas Hadi mengatakan ada 3 prioritas. Visinya apa? Nah, mengapa sampai Anda membuat visi seperti itu? Kan pasti ada reasoning-nya kan. Nah, alasannya tentu adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Nah, oleh karena itu maka alasan mengapanya itu harus kita dudukkan lagi. Nah, mengapa kita harus beradaptasi? Kalau nggak beradaptasi, kita mati. Kira-kira begitulah kira-kira. Jadi ini harus dijawab dulu. Nah, apa kita hanya sekedar beradaptasi? Tentu ya tidak. Nah, tapi yang pasti bahwa tugas kita nggak mudah. Teman-teman di humas itu nggak mudah. Teman-teman akan menjadi salah satu elemen yang penting untuk mengawal adaptasi yang dilakukan oleh organisasi. Jadi kalau kita mampu membangun sebuah ritme komunikasi yang bagus, ritme komunikasi yang sangat terukur gitu, akan membantu organisasi kita untuk beradaptasi dengan mudah. Minimal ya kan, circle ini 1 sampai 6 ini dari define problem sampai review step dan complete checklist itu akan kita bisa lakukan dengan baik. Nomor 1 adaptasi. Ini adalah era kita harus beradaptasi. Saya pun juga beradaptasi. Kantor saya, majalah saya juga harus beradaptasi menghadapi pandemi ini. Rumah sakit juga harus beradaptasi. Dari dulunya menjadi bahkan kalau sekarang ada orang melakukan survei ya, apa jasa atau layanan yang Anda ingat top of mind misalnya 10 yang di mata customer ataupun publik, mungkin rumah sakit akan masuk dalam top of mind itu. Kenapa? Ya karena ada COVID. Tetapi kalau nggak ada pandemi, mungkin rumah sakit akan menjadi sebuah organisasi yang sangat ditakuti karena orang malas, nggak bakal ke rumah sakit karena untuk sesuatu kalau yang tidak penting atau tidak terpaksa. Nah sekarang dipaksa nggak dipaksa kan, kita sesekali harus ke rumah sakit untuk cek antigen misalnya, cek atau bahkan swab dan segala macam. Walaupun kita mungkin tidak terpapar, apalagi kita terpapar. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terpapar. Kalau sudah terpapar, mudah-mudahan kita semua sudah sembuh. Nah, fungsi-fungsi juga menjadi berubah. Fungsi humas juga tidak sekedar yang manis-manis saja, ya kan? Tadi menyampaikan siaran pers segala macam, tapi fungsi humas juga menjadi fungsi-fungsi yang tadi saya bilang di depan,
fungsi-fungsi yang sulit, yang krisis itu sulit itu juga dikelola. Nah, tanpa ada adaptasi saya kira akan sulit. Yang kedua adalah soal inovasi. Nah, adaptasi dulu baru inovasi. Nggak bisa inovasi tanpa adaptasi. Nah, adaptasinya apa? Nah, itulah yang akan jadi bekal kita untuk melakukan inovasi. Habis adaptasi, survei kita misalnya tahun lalu. Saya bikin survei tahun lalu, ini Mas Jojo juga ikut menjawab survei itu. Berapa persen transformasi digital itu yang dilakukan oleh teman-teman humas di Indonesia? Itu hampir 100%. 93% kegiatan kehumasan di Indonesia itu dari teman-teman praktisi humas atau PR di korporasi dan organisasi, termasuk agensi PR, itu berubah menjadi digital. Kenapa? Ya pandemi. Nah, jadi setelah transformasi itu adaptasi kan, perubahan ini menjadi diadaptasi kepada digital. Lalu apa yang bisa dilakukan? Inovasi apa yang berikutnya? Nah, di situ muncul inovasi. Dan ini sekarang ada di mana-mana. Humas harus melakukan membantu organisasi kita melakukan inovasi. Inovasi apa? Kalau Anda nature-nya adalah rumah sakit dan jasa pelayanan, ya apa inovasi pelayanan yang bisa dilakukan dan itu kemudian bisa dikomunikasikan. Nah, dalam konteks transformasi digital apa yang bisa dilakukan untuk membuat proses-proses komunikasi menjadi lebih mudah dan nyaman pada market atau pelanggan atau stakeholder bagaimana. Jadi inovasi itu menjadi step berikutnya setelah kita melakukan adaptasi. Kita paham dengan adaptasi apa yang harus kita lakukan, lalu kita kemudian bergerak membuat satu inovasi. Inovasi adalah bagian dari upaya kita bergerak di masa yang tidak mudah. Yang ketiga adalah relevansi. Semua hal harus relevan sekarang ini. Kalau kita sekarang membuat satu pesan komunikasi gitu, kemudian bikin siaran pers, bikin press conference, kalau nggak relevan buat apa? Pertanyaannya kemudian begini, kenapa kita harus setiap minggu melakukan press conference? Untuk apa? Untuk siapa? Buat apa? Semua harus ditanyakan dengan relevansinya. Mengapa tiap bulan kita harus pidato? Mengapa tiap minggu kita harus menggunakan wartawan? Semua harus diolah menjadi, harus dipertanyakan, harus dikritisi. Kita harus disruption betul. Kita harus mencoba menukik apakah seluruh elemen proses komunikasi kita masih relevan hari ini di tengah masa pandemi. Dulu kita nggak pernah ketemu wartawan, nggak pernah ketemu sosial media influencer, nggak pernah ketemu katakanlah key opinion leader, KOL di masa sebelum pandemi. Tetapi begitu pandemi kita tiba-tiba dalam waktu hampir sekejap berhubungan dengan mereka. Kenapa? Ya karena relevan, karena situasinya cepat sekali. Kenapa kita harus punya sosial media akun sekarang di rumah sakit kita? Ya karena relevansinya ada. Kalau sekarang dulu mungkin nggak relevan. Nah, sekarang yang tidak relevan itu kita buang, kita cari sesuatu yang relevan untuk apa? Untuk menunjang proses komunikasi kita tadi. Nah, oleh karena itu relevansi ini menjadi penting. Tanyalah kepada setiap diri kita masing-masing di organisasi kita, di rumah sakit kita, apakah seluruh yang kita lakukan itu sudah relevan atau belum dalam konteks komunikasi ya. Saya bicara konteks komunikasi. Yang ketiga, yang keempat adalah empati. Ini luar biasa menarik. Hari ini siapapun yang tidak berempati pasti akan mengalami sebuah situasi yang backfire. Kalau ada pejabat berpidato, kemudian dia slip tongue atau kemudian dia membuat pidatonya itu tidak empatik, udah pasti akan geger, heboh. Nah, kita nggak boleh gitu. Saya selalu bilang kepada kawan-kawan dimanapun, teman praktisi humas, ini eranya Anda untuk kembali bertanya kepada diri Anda masing-masing bahwa dalam berkomunikasi kita harus sertakan hati. Karena yang bisa membuat kita berbicara, berempati itu karena kita pakai hati. Nggak mungkin lah kita berempati tanpa kita menggunakan hati. Kalau itu ya sekedar sebuah lip service kalau kita berempati, sekedar menyampaikan sebuah narasi. Nah enggak. Jadi betul-betul harus datang dari hati. Karena apa? Drivernya itu hati. Kalau kita nggak begitu, maka kita kan sering salah. Maka di dalam teori komunikasi ada namanya irreversible kan. Nggak mungkin kita meludah, kemudian menaruh ludah kita sudah kita ludahkan di tanah. Siapa yang mau menaruh ludah kita? Nggak ada mau. Nah, supaya nggak terjadi itu, ya kita harus hati-hati. Supaya hati-hati, pakai hati. Nah, karena pakai hati, udah pasti empati. Udah pasti itu. Kalau kita berbicara empati, nggak mungkin nggak pakai hati. Pasti pakai hati. Nah, yang tidak pakai hati itulah yang tidak empati. Nah, oleh karena itu saya ingatkan, seluruh pesan Anda ketika berkomunikasi di masa lagi pandemi dan post pandemi, beyond pandemi nanti, Anda harus kembali pada fungsi dasar komunikasi tadi. Pakailah hati Anda, maka Anda akan mendapatkan empati dari publik. Nah, kemudian dua lagi yang terakhir adalah kolaborasi. Tadi Mas Anjir sudah bilang banyak sekali kolaborasi. Anda nggak bisa sendirian, kita semua nggak bisa sendirian.
humas maupun enggak humas kita harus berkomunikasi. Yang penting adalah internalnya kita juga bisa kolaborasi. Silo-silo di dalam organisasi itu harus dihilangkan. Nah, pertanyaannya ini yang paling berat nih di internal ini. Bisa nggak misalnya nggak ada satu silo-silo dokter, perawat, manajemen, itu gimana? Di dalam rumah sakit gimana? Kadang-kadang saya suka ngeliat, ini pengalaman pribadi ya, kalau ngeliat situasi di rumah sakit itu antara dokter, mohon maaf nih ya, kemudian perawat atau non dokter ini kayaknya masih ada silo-silo. Nah, ini gimana? Nah, fungsi komunikasi harus jalan di situ. Karena kalau nggak harmoni, kolaborasi juga nggak bisa. Kolaborasi hanya bisa jalan kalau ada purpose yang sama, tujuannya sama dan ada need, interestnya juga sama. Nggak boleh satu subordinat, satu jadi ordinat, nggak bisa. Nah, kolaborasi ini akan menjawab pertanyaan why. Mengapa organisasi kita harus bergerak untuk mencapai purpose dan bergerak? Nah, karena tanpa kolaborasi kita nggak bisa bergerak sama-sama, nggak bisa membangun reputasi, nggak bisa mendapatkan trust dari publik, dan akhirnya tidak bisa melakukan pelayanan yang prima, yang itu kemudian menjadi harapan kita semua insan dalam organisasi. Terakhir ada soal, sebelum terakhir, ini quote saya sedikit ya, organisasi yang kuat itu nggak cuma pemimpin yang hebat, tapi karena ada kolaborasi dahsyat. Kalau Anda punya pemimpin hebat, dirut Anda hebat, Anda kolaborasi dengan kuat, pasti itu martabat akan Anda dapat. Semua pasti begitu. Insya Allah pasti dapat. Tapi kalau hanya mengandalkan bos yang hebat, kita nggak kuat, atau sebaliknya kita kuat, bos nggak hebat, ya kan? Ya nggak dapat. Nah, keberlanjutan. Ini isu yang sangat universal sebagai diskusi saya poin saya yang terakhir. Nah, ini soal isu yang sangat tidak mudah, tetapi semua orang ingin ke sana. Pandemi ini nanti yang lulus adalah mereka yang mampu memiliki etapa untuk sustainable. Jadi pandemi ini mengajarkan kita siapapun, termasuk kita profesi humas, untuk menguji seluruh kekuatan, modalitas, dan seluruh kompetensi kita agar kita benar-benar mampu untuk survive. Tangguh berarti kira-kira, lalu tumbuh. Kalau mau tumbuh berarti kita harus sustain. Nah, tentu semua itu bisa kita lakukan kalau kita dari awal melakukan kerja-kerja yang sangat strategik bagi organisasi kita, sehingga membawa kemanfaatan bagi ekosistem. Pada akhirnya, ini satu quote lagi sebagai penutup. Jika kita percaya energi kebaikan adalah aset terbaik dalam berkomunikasi, niscaya kita tidak akan pernah sesat dalam berkomunikasi dan publik secara empatik. Sekaligus sebagai promo buku terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang dahsyat. Dahsyat. Guru saya ini, Mas Asmono. Makin dahsyat kalau bukunya bisa kumpulkan di Perumasri ini buku. Siap, boleh. Besok minggu depan terbit. Minggu depan selalu terbit. Ya, selesai. Tugas pertama dari Sekjen nanti beli buku-bukunya Mas Asmono. Siap, Pak. Siap. Dengan nilai AREC-nya luar biasa ya. Jadi saya coba kutip tadi bahwa organisasi yang kuat itu bukan semata-mata soal pemimpin yang hebat gitu ya, tapi juga soal kolaborasi yang dahsyat gitu, sehingga bisa menjadi organisasi yang punya reputasi dan bermartabat. Kok pinter banget sendiri. Rimanya itu pas itu loh ya kan, luar biasa. Ya kan perlu bertapa berbulan-bulan untuk mendapatkan insight itu kan. Kayaknya bertapanya di Merapi. Oke Mas. Saya mau dalemin selain AREC tadi, tapi pada poin soal how to influence leader. Ini saya mau tanya ke jenengan, karena itu betul, itu isu yang sulit itu. Kalau akses sih mungkin bisa, tapi influence leaders untuk ngambil keputusan itu loh Mas. Nah, nanti itu pertanyaan pertama nanti, tapi tolong nanti saja. 10 menit kedua ini saya minta ke Mas Jojo untuk kemudian memberikan bekal obrolan kita malam ini gitu. Siap. Teman-teman sekalian, Anda bisa menyampaikan pertanyaan ini melalui kolom chat. Ya, jadi langsung saja membuat pertanyaan di kolom chat, nanti saya akan bacakan untuk kemudian kita tanyakan kepada dua ahli kita ini. Silakan Mas Jojo, selanjutnya jenengan dulu. Saya izin share ya. Wait. Sudah terlihat, Mas Anjari? Nyata. Ya. Oke. Terima kasih Mas Anjari sudah mengundang saya hari ini. Tadi sebenarnya saya ngejar dari Bandung untuk bisa
sampai di depan laptop. Selamat juga untuk para pengurus Perhumasri 2021-2024. Ini adalah tantangan besar teman-teman menjadi pengurus organisasi asosiasi di era pandemi gitu ya. Nah, mungkin ini menambahkan saja karena ini catatannya memang mengenai langkah nyata menjadi pribadi dan organisasi PR profesional, sehingga saya harus bicara akhirnya tentang diri saya sendiri gitu. Saya sebenarnya nggak pengen ngomongin diri sendiri, takutnya ria gitu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi buat inspirasi buat teman-teman saja bagaimana perjalanan saya menjadi seorang pribadi PR profesional. Nanti juga kemudian kita akan bicara soal bagaimana kemudian kerja-kerja kami di Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Nah, salam kenal, saya Jojo S. Nugroho. Saya punya perusahaan konsultan namanya Imogen PR. Saya managing director di sana. Kemudian saya juga adalah wakil dari PR Organization Internasional, wakil satu-satunya dari Indonesia. Kemudian ketua umum di APRI. Saya juga aktif di pengurus pusat di Ikatan Sarjana Komunikasi. Saya juga certified assessor untuk komunikasi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan kebetulan saat ini juga sedang membantu teman-teman di Iluni UI sebagai humas. Saat ini salah satu program kami adalah sentra vaksinasi. Kami sedang buat di Hotel Media di Kemayoran, Gunung Sahari. Kami bekerja sama dengan 10 rumah sakit vertikal di rumah sakit 10 dari Arfi ya. Ya. Gitu. Jadi kemarin sempat juga ngobrol-ngobrol, mungkin nggak tahu saya ada teman-teman di sini atau enggak, dengan teman-teman humas rumah sakit dari Arfi. Dan menarik cerita-cerita mengenai itu ya. Oke, nah sedikit tentang saya. Memang saya punya prinsip itu karena saya juga orang Jawa gitu ya. Ya, prinsipnya urip itu iku urup. Jadi hidup itu harus memberi nyala, harus memberi manfaat kepada sekitar kita. Nah, itu yang menjadi prinsip saya, kemudian saya terjemahkan ke dalam bagaimana kemudian saya menjadi seorang PR profesional gitu. Bahwa saya harus berbagi, harus memberi nyala. Nggak cuma ilmu itu nggak cuma buat saya sendiri, saya makan sendiri, kemudian buat saya buat saya cari uang gitu ya, tapi juga kemudian untuk dibagi, karena berbagi ilmu itu akan semakin menambah kekayaan kita juga gitu ya, kekayaan ilmu kita juga. Jadi saya juga menulis untuk majalah PR Indonesia, untuk Mas Asmono, seringkali kalau ada beberapa isu-isu penting saya menulis gitu ya. Ini beberapa tulisan saya di majalah PR Indonesia. Kemudian saya juga seringkali kalau ada krisis-krisis biasanya yang terkait dengan korporasi, dengan kementerian gitu ya, yang tidak berhubungan dengan komunikasi publik, karena saya menghindari komunikasi politik. Biasanya teman-teman meminta saya sebagai narasumber. Ini tentang krisis PLN, blackout, krisis Garuda waktu versus YouTube gitu ya. Tapi rasanya kalau ngomong soal humas rumah sakit, saya pasti nggak berani ngomong. Kalau teman-teman media pasti tanya soal krisis di rumah sakit, saya pasti mengarahkan ke Mas Anjari atau ke teman-teman pasti. Karena saya juga seperti Mas Asmono juga, saya juga harus banyak belajar. Karena apa? Karena rumah sakit itu luar biasa. Saya pernah ngomong juga ke Mas Anjari, punya kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga humas rumah sakit itu juga harus punya kompetensi yang tinggi juga gitu. Karena apa? Karena rumah sakit punya banyak sekali profesi di dalamnya, banyak spesialis dengan kode etik yang berbeda-beda, sehingga teman-teman juga harus menguasai itu. Nah, saya kira bicara soal kolaborasi itu juga jadi sangat penting. Bagaimana kemudian mengkolaborasikan itu semua. Biasanya setiap tahun saya paling tidak satu kali kemudian membuat riset, dan riset-riset ini kemudian saya sharing juga ke teman-teman. Waktu era normal baru saya bikin tentang report tentang jurnalisme dan normal baru. Kita bikin tentang bagaimana pedoman press conference di era COVID dan segala macam. Nah, tahun ini mudah-mudahan akan ada satu riset juga yang akan kami keluarkan mengenai media mapping. Saya juga thought leadership berbagi juga mengenai beberapa hal, case study mengenai program marketing PR, press release yang disukai media, dan lain-lain gitu. Ini juga bagian dari sharing ilmu kepada teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin juga baru saja didaulat oleh MAW Talks Award sebagai salah satu dari 10 tokoh PR berpengaruh di Indonesia. Saya juga nggak tahu kenapa bisa terpilih, tapi mudah-mudahan ini juga merupakan apresiasi dari industri terhadap kerja-kerja saya.
Nah, kemudian kami juga berbagi lewat industri, lewat asosiasi. Kami berkontribusi kepada industri. Karena apa? Karena siapa lagi yang kemudian mau berkontribusi ke industri kalau bukan kita, gitu, orang-orang PR sendiri. Gitu. Jadi di APRI, kami menjadi induk organisasi dari seluruh konsultan PR di Indonesia. Total sekarang ada sekitar 40 perusahaan, jadi keanggotaannya adalah perusahaan. Kemudian jadi anggotanya adalah para CEO atau managing director dari perusahaan-perusahaan konsultan ini. Gitu. Nah, ini kepengurusan saya nggak terlalu banyak, sebenarnya hanya 12 gitu ya, 12 orang dari dan ya semuanya adalah para CEO dari perusahaan PR. Dan tahun pertama kemarin di tahun pertama kami melahirkan ini adalah kontribusi kami terhadap industri. Kami meluncurkan measurement standar pengukuran PR gitu ya. Standar pengukuran PR ini kami godok hampir selama 6 bulan dan sudah kami rilis di tahun 2020 pada saat pandemi baru saja menyerang. Nah, sementara program-program yang sedang berjalan pada saat ini, ya kami melakukan thought leadership juga, berbagi juga dalam format talk show atau workshop. Ini 1 bulan sekali kami adakan. Targetnya memang ada satu yang target business owner pastinya. Jadi ngomongin soal strategi bisnis, perubahan tren dan segala macam. Jadi kedua adalah untuk para praktisi gitu ya. Jadi tema-tema yang lebih praktis soal gimana cara menulis, gimana bisnis koresponden dan segala macam. Mungkin satu saat juga kami harus mengundang teman-teman untuk bicara soal bagaimana manajemen humas rumah sakit gitu. Nah, ini beberapa flyer yang kami buat. Nah, problem yang dihadapi oleh industri pada saat ini adalah bagaimana kami mendapat kesulitan, bukan hanya kami perusahaan konsultan, tapi juga kebanyakan perusahaan kesulitan mendapatkan talent yang bagus gitu. Jadi keluaran dari universitas, dari kampus itu nggak siap untuk kemudian terjun di dunia kerja gitu ya, PR. Nah, jangankan ke humas rumah sakit, saya kira humas yang korporasi saja mereka masih belum. Humas rumah sakit punya spesialisasi yang sangat khusus, saya kira. Nah, sehingga kami kemudian memikirkan bagaimana kemudian ini bisa menjadi jembatan gitu. Jadi kami membuat sebuah program namanya Apprentice. Ini adalah sebuah PR consultant inkubator. Tujuannya memang kontribusi kami dari APRI untuk membekali semua calon-calon praktisi bagaimana sih praktek-praktek PR, bagaimana pengalaman kerja sesungguhnya buat mereka. Terus kemudian ini juga solusi, semoga menjadi solusi juga untuk masalah kesiapan lulusan dari perguruan tinggi untuk bisa langsung praktek bekerja di perusahaan gitu ya. Nah, ini flyernya kami lakukan memang startnya dari Jawa Tengah dan Solo di tahun lalu. Ada 60 student mahasiswa yang terseleksi dari 14 kampus di Jawa Tengah dan Jogja. Dan selama 5 hari mereka mendapatkan intensif workshop dari 11 C-level dari anggota kami dari APRI. Jadi para CEO, para managing director kemudian langsung memberikan training kepada mereka, 60 mahasiswa ini. Setiap hari, 1 hari ada 2 sesi, gitu ya, 2 sesi dan mereka tidak boleh bolos. Kalau bolos mereka tereliminasi. Nah, ini adalah beberapa topik-topiknya. Ini adalah foto-fotonya pada saat kegiatan berjalan. Ini press release yang kami sampaikan kepada media. Dan setelah itu, setelah 1 minggu itu, kemudian kami inkubasi. Nah, proses inkubasinya berlangsung setelah training itu. Inkubasinya 3 bulan. Kami taruh di 12 PR agency di anggota APRI. Selama 3 bulan mereka langsung dididik menjadi satu tim, dididik langsung oleh tim manajemen dari masing-masing PR agency. Mereka mendapatkan praktek langsung sampai dengan kemarin itu Januari 2021 dari bulan Oktober. Nah, ini beberapa foto-fotonya. Bahkan ada yang diterjunkan langsung ke beberapa case gitu ya, yang ketemu langsung dengan klien, membuat riset gitu ya, menghadapi media dan segala macam. Jadi tidak hanya kemudian ada di kantor, tapi mereka diterjunkan langsung ke dalam proyek-proyek yang sedang berjalan. Dan hasilnya setelah 3 bulan itu, mereka kemudian dinobatkan menjadi APRI yang squad. Nah, ini diresmikan oleh Dirjen Kominfo, Prof. Widodo,
tempo hari, APRI yang squad AYS itu pada saat itu. Dan kegiatan mereka sekarang adalah mempersiapkan lagi generasi berikutnya untuk APRI yang squad. Kami akan bikin Apprentice versi 2 di tahun ini. Kami akan berjalan bulan September dan mereka juga kemudian membuat banyak webinar. Salah satunya hari ini kebetulan tadi siang kami membuat webinar mengenai bagaimana langkah awal berkarir di dunia PR. Ada 150 mahasiswa hadir dan ada Mas Sari dan Mas Rio dari anggota kami yang sharing mengenai topiknya. Nah, itu mengenai apprentice dan APRI yang squad kerja kami. Kemudian, satu hal yang mengganggu buat kami adalah, bukan mengganggu sih, yang menghentak sebenarnya ketika era pandemi ini adalah bahwa kepergian beberapa tokoh-tokoh PR gitu. Kalau teman-teman tahu, bahkan salah satu Bapak Humas Indonesia, Bapak Harmoko juga meninggalkan kita. Nah, padahal kami udah sempat meminta janji beliau untuk bisa ngobrol bagaimana kemudian perkembangan humas di era Orde Baru gitu. Jadi sangat sedikit buku sejarah atau buku tentang perkembangan humas di Indonesia. Padahal begitu banyak tokoh PR, tokoh humas yang masih ada sampai sekarang, masih eksis gitu ya. Dan kalau ini tidak segera diwawancara, kemudian tidak segera kita gali, maka sejarahnya juga akan hilang seiring dengan kepergian mereka. Sehingga ini adalah proyek yang sangat urgent. Kami sudah akan mulai September ini, sekitar 200 halaman targetnya buku perkembangan humas di Indonesia. Tentunya kami juga akan meng-highlight tentang humas rumah sakit. Mudah-mudahan nanti Mas Anjari bisa bantu juga mengenai hal itu. Dan ini sudah kami luncurkan. Hari ini juga kami luncurkan. Kami buat training kepada teman-teman panitia dan juga teman-teman dari intern yang kemudian terlibat di proyek buku ini. Oke, nah berikutnya adalah next Apprentice 2. Ini sangat diapresiasi oleh teman-teman, sehingga pada saat Apprentice 1, hampir semua banyak kepala prodi komunikasi yang kemudian menghubungi kami dan minta untuk terlibat. Sayangnya memang kami punya keterbatasan untuk membuat ini, gitu. Sehingga kami tidak bisa melewati dari Jawa Bali, jadi luar Jawa kami belum bisa cover. Jadi di fase kedua ini ada 16 kampus dari Jawa dan Bali, dan 16 perusahaan konsultan PR yang kami libatkan. Lebih banyak sedikit daripada sebelumnya. Nah, kalau tahun lalu 60 peserta, sekarang 80 peserta. Nah, ini adalah kilas balik, video kilas balik dari dan terakhir, catatan dari saya mengenai menjadi humas rumah sakit profesional berdasarkan apa yang kami alami gitu ya. Dan ada 3 hal gitu ya, beberapa mungkin tadi juga terkait juga apa yang Mas Asmono sampaikan tadi ya, bahwa seorang PR rumah sakit profesional 4.0 harus strategik sekaligus kreatif. Ini agak susah. Biasanya orang strategik nggak kreatif, tapi seorang humas harus strategik sekaligus kreatif. Inovatif juga, tadi juga sampaikan Mas As kan, harus inovatif gitu. Jadi itu satu paket gitu ya. Nah, dia juga harus relevan, harus update dengan tren gitu. Relevan tuh update dengan tren. Jadi tahu sebenarnya sekarang apa sih yang lagi tren itu. Oh, kalau kita ngomongin sosial media misalnya, oh sekarang yang lagi tren adalah TikTok, maka mungkin ya kita bisa mencoba untuk bisa melakukan campaign PR lewat sosial media baru itu. Punya global mindset tentunya, kompetensi tadi di-highlight oleh Mas Anjari juga, kompetensi itu sangat penting, dan jangan lupa komunikasi empatik, juga disampaikan Mas As tadi. Seorang PR rumah sakit profesional harus bisa adaptasi dengan teknologi komunikasi digital,
familiar dengan big data, bisa melakukan riset komunikasi, dan pastinya harus bisa memanfaatkan semua itu untuk kegiatan-kegiatan PR. Dan ini saya ambil terakhir dari Global Communication Report tahun 2017, seorang PR profesional 4.0 harus punya 5 skill komunikasi yang penting, yaitu strategic planning, written communication, social media, multimedia content development, dan verbal communication. Dan ini juga yang kami latih dalam inkubator apprentice kepada teman-teman mahasiswa, 5 skill komunikasi yang sangat penting ini. Saya kira itu, Mas Anjari, harapannya adalah kita bisa berkolaborasi ke depannya, pastinya. Karena apa? Karena tadi energi kami terbatas, coverage kami terbatas, ilmu kami juga terbatas. Kalau bicara soal rumah sakit, tentunya teman-teman jauh lebih paham soal itu. Kita juga perlu belajar. Nah, dengan kolaborasi kemudian apa yang bolong bisa kita saling isi, dan kemudian pastinya harapannya adalah semuanya adalah kontribusi kita untuk membangun reputasi pribadi maupun reputasi organisasi. Saya kira demikian, kita akan diskusi setelah ini. Terima kasih, Mas Anjari. Oke. Duh, saya tarik nafas dulu nih Mas Jojo. Jadi apa yang sudah Mas Jojo lakukan sebagai pribadi dan organisasi kok membuat Perumasri jadi iri ya Mas? Ya kan sifat iri itu boleh ya? Boleh ya? Boleh, kalau iri yang baik boleh. Jadi kami iri tapi nggak dikit. Mas Jojo, saya mau nanti akan bertanya soal sebelum bertanya, saya mau menggarisbawahi soal perkembangan rumah sakit tadi. Saya memang udah berpikir, Mas Jojo, tolonglah kami diajak. Gitu ya, ternyata jenengan sudah menawari dulu. Kenapa diajak? Rasanya peristiwa kehumasan Indonesia ini nggak bisa lepas dari rumah sakit. Artinya ada cerita-cerita besar soal kehumasan rumah sakit Indonesia itu rasanya kok ada pixel ya, atau puzzle yang namanya rumah sakit rasanya. Kasus-kasus besar, Mas Jojo. Iya, pasti. Bicara krisis, beberapa kasus dan krisis pandemi COVID ini kan nggak pernah ada mungkin krisis sebesar ini. Betul. Artinya kalau rumah sakit nggak ada dalam part itu, rasanya saya ingin minta Mas Jojo. Tapi alhamdulillah diajak. Ini rumah sakit itu berkali-kali Mas Jojo mengatakan rumah sakit adalah entitas bisnis yang khusus. Saya berkali-kali juga sudah mengatakan ketika bicara soal kekhususan rumah sakit, spesifik uniknya rumah sakit, justru mestinya ketika bicara unik, jangan ini jadi resistensi. Oh, kita nggak gitu karena kita unik. Tapi mestinya dibalik. Dengan unik dan spesifik itu, kita punya kompetensi yang unik dan spesifik gitu. Betul. Kan kemudian jadi resisten. Nah, dan nanti akan saya mulai dari pertanyaan, Mas, mestinya kami untuk jadi humas profesional mulai dari mana? Langkah pertama. Ya, kan gitu ya. Nanti saya tanyakan jenengan yang itu, Mas Asmono tadi soal how to influence leader. Nah, mungkin pertanyaan awal saya satu-satu itu dulu. Sambil menunggu teman-teman yang lain, ada yang sudah bertanya belum? Nanti silakan catat dulu di chat, karena waktu kita sekitar 30 menit lagi. Sehingga ingin efisien begitu. Pertama, Mas Asmono tadi soal, Mas, saya tolong dikasih tip menginfluence leader, Mas. Ini penting banget soalnya, teman-teman ini. Kasih gambaran gini. Mungkin di rumah sakit itu banyak yang levelnya manajer. Kalau yang direktur humas, rasanya belum banyak lah rumah sakit. Tapi kalau manajer-manajer banyak. Tetapi pengalaman saya sendiri, akses terhadap pimpinan itu sangat akses. Tapi memang menginfluence dia sehingga kemudian mempengaruhi kebijakan yang sifatnya jadi konsultan tadi rasanya butuh effort yang lebih nih. Gitu ya. Nah, terus buat Mas Jojo nanti soal langkah pertama kami apa, Mas? Dengan kan jenengan ini udah melangkah terlalu banyak nih. Tapi saya belum bisa mengidentifikasi first step kita sebagai profesional personal dan juga profesional organization. Mas Asmono dulu. Ya, makasih Mas Anjari. Ini klasik. Ini adalah sebuah problematika yang klasik. Saya kira ketika Afili mendefine isu yang ketiga soal menjadi konsultan dari bos agar bisa terlibat dalam urusan-urusan komunikasi di organisasi, ya kan, kita bisa mempengaruhi bos itu, ya pasti dia melakukan satu riset yang panjang. Nah, itu tahun
itu tahun 40 something loh. Saya lupa 40 berapa ya. Nah, itu berapa itu sebelum Indonesia merdeka sudah ada identifikasi itu, artinya dunia kan ya. ya artinya kalau sampai sekarang masih relevan. Nah, ini kan kalau kita bicara relevan kan nggak cuma soal kemajuan, tidak hanya soal teknologi baru, tapi sesuatu yang dasar ini itu sudah diidentifikasi oleh Ivy Lee sekitar 70 tahun yang lalu. Seusia ibu saya mungkin atau lebih tua ibu saya kira-kira. Nah, jadi nomor satu adalah karya. Saya selalu bilang ke teman-teman siapapun ya, Mas ini kita tolong dong sampai ke level kita supaya gimana kita supaya bisa mereka percaya bahwa komunikasi itu penting. PR kasihlah di lehernya bos, kasih anggaran yang bagus, ya kan? Nah, problematika ini selalu soal itu, antara anggaran dan kewenangan kan gitu. Dan kedudukan. Kenapa? Dan kedudukan, Mas. Ya, kewenangan itu pasti karena kedudukan. Kalau kita nggak punya kedudukan nggak tinggi, nggak punya kewenangan kan. Nah, kewenangan itu mengikuti kedudukan. Positioning antara positioning yang menghasilkan kewenangan, lalu kemudian menghasilkan berdampak pada anggaran. Nah, tapi jangan salah, mereka yang punya positioning yang tinggi pun belum tentu anggarannya besar. Nah, itu soal paradoks. Nah, paradoks struktur ini kan terjadi di dalam organisasi apapun, termasuk organisasi di sebuah rumah sakit. Nah, nomor satu menurut saya tadi karya. Saya mau bilang dari falsafah yang saya bilang tadi, Arek tadi, nah ada situ elemen kompetensi kan. Nah, sekompeten apa kita ini bisa punya sudah jalan untuk bisa dan menjadi impact untuk meyakinkan bos. Jadi pemimpin itu tidak selamanya dia verbal. Banyak pemimpin kita itu yang kalau kita ya ada hal baik lah tentang pemimpin kita di masa lalu, di masa orde baru misalnya. Pak Harto itu kalau kasih perintah itu tidak selamanya verbal. Biasanya kalau kata orang Jawa itu ada kayak misalnya ada satu buah aja dia. Ya. Gitu. Orang udah suruh pergi, nggak perlu pergi tapi pergi itu. Pergi dia kan. Nah, mengundurkan diri dari gelanggang itu nggak perlu lu pergi kan nggak bisa. Nah, hari ini berbeda gitu kan. Nah, jadi nomor satu karya, lalu karya itu kemudian harus di showing, cara men-showing kepada pimpinan itu kan kita melihat karakter pimpinan kita, bos kita seperti apa. Kalau dia memang tipikalnya adalah tipikal bos yang suka dengan show of force, itu akan mudah. Oh, tinggal tunjukin, dia akan lihat. Oh ya, tapi kalau dia pimpinan itu cenderung tadi mode gaya-gaya konservatif tadi, dia masa bodoh, ya kan? Yang penting yang dia kerjakan itu sudah sesuai dengan tupoksi dia sebagai bos, direktur. Nah, dia nggak akan lihat yang lain. Nah, termasuk isu komunikasinya. Nah, itu ada seninya tuh. Nah, maka harus ada effort tambahan dari teman-teman untuk melihat perilaku dari seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu, ya Anda harus belajar belajar tentang karakter pemimpin. Pelajari dia, lalu kemudian Anda akan mendapatkan celah untuk bisa dekat dengan bos. Nah, begitu dekat, udah selesai itu barang. Semua barang yang kita kirim bakal masuk itu. Nah, yang di luar itu ada namanya third party endorser. Jadi ya harus tadi kalau kata kuncinya kan dikolaborasi. Nah, bawa orang dari luar atau organisasi luar untuk berkolaborasi, yakinkan pada bos, ini sudah kolaborasi untuk menyukseskan program Anda yang sudah menjadi mandat dari organisasi Anda atau disuruh bos. Ketika berhasil, itu dia akan bicara pada bos Anda, itu sudah mudah. Artinya secara internal kita melakukan effort tambahan, ya berkarya, tunjukkan karya kita. Lama-lama kan juga bos tahu kalau kita punya karya yang bagus. Kalau kita berhasil segala macam, dan banyak cerita soal itu. Banyak sekali cerita soal itu ketika dari teman-teman ya, teman-teman praktisi kepada saya ya, ketika dia berhasil mencapai sebuah achievement, itu ternyata bosnya akhirnya yang tadinya tidak mau tahu akhirnya menjadi pengen tahu apa sih kok kerjakan, kok ada pengakuan dari banyak orang di luar. Nah, disitulah kita bisa masuk. Disitulah kita pelan-pelan menyampaikan bahwa fungsi humas itu penting. Artinya sorry saya potong. Artinya bicara karya tadi, core-nya juga untuk kompetensi kan. Bagaimana tidak kompeten, kemudian punya karya. Artinya langkah pertama Perumasri yang ingin menyasar kompetensi sebagai prioritas pertama dan melanjutkan itu
real yang jelas, yang tepat gitu maksudnya. Oh ya, on the track. Tadi saya lupa mau bilang kayak Pak Ketum Persi tadi. Saya mau apresiasi Anda ya, teman-teman di Perumnas ini yang sudah bisa 147 orang humas certified ya. Itu kurang, betul kurang. Nah, yang sudah dapat sertifikat kompetensi aja, bos kita kadang-kadang masih susah kita yakinkan, apalagi yang belum. Nah, maka mau nggak mau kompetensi itu menjadi penting. Dan menurut saya menjadi salah satu sebuah roadmap yang strategis untuk memberdayakan kita. Dan itu lama-lama juga akhirnya bos akan tahu. Banyak sekali cerita yang tentang itu ya. Saya kira ini memang klasik, tapi saya kira harus dimulai dari dalam. Dalam itu penting. Ingat, 80% keberhasilan kita di dalam berkarya itu, pengakuan dari luar itu ada di internal kita 80%. Krisis itu datang 80% dari dalam, bukan dari luar. Ya, betul. Ya kan? Nah, ya, betul. Mas Joshua sudah mengafirmasi itu. Ada yang mengatakan 70, ada yang 80, ekstrimnya 80% lah. Jadi, itu ada risetnya tuh, Mas. Ada risetnya. Iya, betul. Ya, aku udah pernah baca riset, tapi saya lupa dari mana sumbernya. Itu di mana tahu saya dengar itu. Nah, 80% itu termasuk adalah hubungan kita dengan bos. Oleh karena itu, leadership style, leadership karakter itu menjadi penting. Termasuk kita sebagai pemimpin di tim kita itu juga harus kuat. Maka bos itu harus ditunjukkan. Nah, ini semua tergantung dari bagaimana kita tergantung dari cara kita memahami siapa bos kita ini. Understanding your boss is very very important. Ya kan? Tidak sekedar bahwa Anda mampu membangun pesan yang menarik pakai sosial media ini itu. Kalau bos Anda nggak percaya, bos Anda nggak percaya saya, buat apa? Ya, artinya itu jadi internal PR yang nomor 1 itu dulu malahan ya, Mas. Iya. Internal communication atau internal publication itu 80% dari 100% tugas kita di PR. Yang 20% itu hubungan kita dengan media massa, hubungan kita dengan apa? Jadi kita selama ini kebalik dong ya, mikirin luar terus, tapi urusan ke dalam aja. Karena kalau mikir luar terus, nanti gini, itu nanti akan berbahaya ketika terjadi kepleset. Artinya apa? Keplesetnya alih-alih membangun reputasi, yang kita kan hanya membangun citra, numpuk citra aja. Iya. Itu kira-kira. Oke, sip. Poinnya dapat. Kompetensi, karya, tunjukkan. Intinya kan gitu ya. Ya. Dan dukungan dari pihak ketiga. Ya, dengan kolaborasi tadi kan ada endorsement jadinya. Oh, siap. Dukungannya yang jelas dari majalah PR Indonesia lah. Ya, boleh. First step kita mau gimana, Mas? Untuk tadi, anggaplah kita fokuskan ke sana, Mas. Gimana langkah kita sebagai bahas profesional tapi internal PR-ing? Kalau syukur-syukur langsung bisa ke internal PR-ing itu enak. Monggo. Siap, jadi menarik ya. Sebenarnya memang nggak ada hasil yang instan, semua pasti lewat proses. Jadi lah ya. mau ngomongin soal individual, mau ngomongin soal ini organisasi, itu semua by proses. Nah, saya kira yang pertama kali kalau bicara soal kita mau langkah mulai dari mana adalah memapping kekuatan dan kelemahan kita, gitu. Baik kita as a personal maupun kita secara organisasi. Mapping itu penting tuh. Karena kalau enggak, kita nggak tahu sebenarnya kita kuat di mana sih, kita lemahnya di mana. Kalau kelemahan kan kita mesti isi kan, ada sesuatu yang mesti kita kejar gitu. Entah itu kita kelemahannya di skill, kompetensi, kita kejar itu. Oh ternyata kita punya kekuatan orang lain nggak tahu. Kekuatan misalnya kalau bicara soal Perumnas Ria, kekuatan yang Perumnas Ria apa? Yang udah ketahuan adalah yang ngerti soal rumah sakit cuman teman-teman aja gitu, kita semua nggak kenal, nggak ngerti gitu. Kalau ngomongin soal siapa yang paling paham mengenai kehumasan di rumah sakit, nggak ada lagi. Jangan tanya saya, orang wartawan nanya saya juga, saya bilang saya nggak mau, saya nggak berkompeten dalam hal itu, tolong silakan hubungi Mas Anjari gitu kalau soal itu. Jadi teman-teman punya kekuatan itu, masalahnya adalah kita tahu nggak, sadar nggak kalau kita punya kekuatan itu. Satu itu. Kedua juga kelemahannya, kita tahu nggak kelemahan kita di mana. Kalau kita nggak tahu kelemahan kita di mana, kita nggak tahu cara ngisinya di mana gitu. Apa skill yang mesti kita kejar gitu. Jadi kalau di organisasi ini fase di mana saya kira fase ignite ya. Ini adalah fase teman-teman baru saja dilantik. Ya, jadi ini saya kira adalah fase ignite. Fase ignite adalah fase di mana stakeholder itu paham sama fungsi dan peran kita, organisasi kita. Nah, itu penting tuh, stakeholder
memahami karena kan apa stakeholder kan yang mendukung kita kan tadi Mas Asom bilang ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga kan stakeholder juga gitu. Nah, bagaimana stakeholder mengenal profil kita Perumasri dan memahami nilai-nilai dari Perumasri. Nah, itu paling penting. Jangan-jangan kita sendiri nggak ngerti gitu. Nah, kalau kita sendiri nggak ngerti itu bahaya. Nah, kita sendiri ngerti kemudian berusaha kemudian memberikan edukasi, pemahaman kepada stakeholder bahwa fungsi dan peran dari Perumasri secara lebih baik. Gitu. Fase ignite. Kalau kemudian fase ignite ini sudah, misalnya kita ngomongin ini tahun pertama. Tahun kedua adalah fase influence, di mana kemudian teman-teman Perumasri ini kemudian bukan saja kemudian stakeholder memahami, tapi juga bisa berkolaborasi nih ceritanya. Jadi mulai berkolaborasi dengan stakeholder. Bahkan stakeholder juga mendukung kerja-kerjanya karena dia udah paham, maka stepnya berikutnya adalah bahwa dia mendukung. Dia mendukung kerja-kerja dari Perumasri. Nah, dan next step berikutnya adalah Perumasri bisa mempengaruhi agenda setting dari stakeholder, dari industri. Nah, itu udah tahap di mana kita udah bisa menentukan agenda setting istilahnya gitu ya. Isu mana, tren mana yang kita mau olah gitu. Nah, udah sampai tahap situ tuh. Karena apa? Stakeholder-nya udah support kita, bahkan udah kolaborasi sama kita. Sehingga bikin agenda setting kan jadi mudah gitu. Nah, jadi kita sudah pengelola agenda stakeholder. Jadi bahkan kita juga bisa memberikan advokasi kepada isu-isu publik gitu ya. Selain tadi mempengaruhi agenda stakeholder, bahkan juga perspektif komunikasi gitu ya. Nah, berikutnya baru di tahap selanjutnya adalah bagaimana kemudian di fase inspiring, di mana kemudian Perumasri menjadi organisasi profesional organisasi profesi profesional yang memiliki peranan yang sangat penting yang diperhitungkan bukan hanya saja di humas rumah sakit gitu ya, tapi juga di industri kehumasan Indonesia secara keseluruhan. Gitu, Mas Asmono. Jadi Mas Aljari. Jadi fase-fase itu saya kira penting. Nah, kemudian adalah bagaimana kemudian itu bisa berlangsung? Gitu. Kita kan orang komunikasi ya. Nah, tapi orang komunikasi itu problemnya adalah kadang-kadang seringkali miskomunikasi. Nah, kenapa miskomunikasi? Ironis dong itu ya. Ironis. Nah, kenapa miskomunikasi? Karena nggak pernah ngobrol, ya kan? Karena nggak pernah ngobrol. Kita tuh kan harusnya ngobrol, ngopi-ngopi lah. Komunikatif juga loh. Jadi ngopi-ngopi, orang bilang, ngopi-ngopi dong. Ngopi-ngopi itu bukan sekadar ngopi-ngopi, tapi ngobrol dari hati ke hati. Kita juga memahami bagaimana kemudian lawan bicara kita. Nah, kenapa? Karena kolaborasi itu dimulai dari trust, dari kepercayaan. Nggak akan ada kolaborasi kalau nggak ada trust. Nah, bagaimana bisa ada trust kalau kita nggak pernah ngobrol? Kan gitu. Sesama pengurus aja jarang ngobrol gitu, misalnya ya. Mau gimana mau nge-trust satu sama lain, bagaimana mau kolaborasi? Nggak. Kenapa? Karena nggak ngobrol. Sebetulnya ngobrol atau akhirnya nggak punya satu frekuensi. Yang kita mau kan satu frekuensi nih. Gitu. Begitu Mas Anjari ngomong A, nah semua tahu maksudnya A itu gimana A gitu. Tadi kalau Mas Asmo bilang ada kurang sinyal Mas. Jadi gimana? Sinyalnya lemah. Jadi frekuensi itu sehingga semua jalannya jadi simultan dan saya kira kolaborasi akan lebih bagus. Dan ketiga yang Mas mau sampaikan juga penguatan dukungan. Nah, ini yang tadi ngomongin soal stakeholder, kalau dia udah memahami perannya kita, fungsinya kita, maka akan mudah untuk mendapatkan dukungan dari para opinion leader, dari para stakeholder utama. Nah, saya kira itu yang ya, saya mau satu dulu yang first step tadi soal peta ini filosofis banget gitu ya, nggak kayak Dora yang bilang peta gitu. Atau filosofis banget. Memang langkah pertama sebelum kita melangkah harus peta dulu lah ya kan. Sekarang hari ini kalau belum jalan kan buka Google Map kan gitu ya. Betul, Google Map. Tepat sekali. Jadi artinya secara filosofis memang kita mesti ngerti peta sebelum kemudian melangkah. Dan peta ini menjadi PR kita nih teman-teman sekalian. Peta terhadap diri kita. Ya, kita masih ngaca lah. Kalau Anjari saya punya peta, inilah kekuatan dan kelemahan kita gitu kan gitu. Jadi mana yang kekuatan mau diperkuat,
yang kemudian kekurangan mana yang mau ditutupi kan gitu. Ya, betul Sebagai sekali. organisasi peta ini jadi penting untuk Penting. menyusun beberapa hal tadi. Kalau Dan tadi Pet- saya bicara soal visi, prioritas, dan kolaboratif, itu menjadi 3 hal yang tadi saya sampaikan. Moga-moga kok saya nggak apa-apa ya, saya nggak janjian sama Mas Asmono sama Mas Jojo, tapi kolaboratif memang menjadi value. Jadi itu satu value di antara 5 value Perumasri Iya. sebetulnya. Ngomongnya enak Mas sebenarnya, kolaborasi itu Iya, sebenarnya menuju kolaborasi itu yang tadi. Padahal hal sederhana seperti ngobrol itu kolaborasi. adalah menuju kolaborasi. Jadi saya sebetulnya malu itu Mas Asmono sering ngajak ke forum-forum beliau, tapi saya jarang hadir gitu. Malah mungkin nggak hadir. Ya karena memang tugas saya kemarin ngurusinnya yang pandemi COVID, jadi kayak gini-gini. Besok saya minta diundang Mas Jojo dan Mas Asmono untuk kolaborasi ide, kolaborasi tindakan. Oke, ada pertanyaan nih Mas Asmono dan Mas Jojo, saya mesti bacakan sebentar. Ini kok semuanya kok direct message ya, nggak ada yang secara langsung ngomong, tapi akan saya bacakan ya. Kita masih 45 menit, 15 menit. Selamat malam Mas Asmono, saya Retno dari PKU Muhammadiyah Purbalingga. Sangat setuju dengan penggunaan kalimat empatik dalam komunikasi. Namun kondisinya saat kasus COVID meningkat membuat komunikasi itu hilang dengan semakin tingginya tingkat kecemasan. Nah, ini problem kita sih memang. Orang-orang datang ke rumah sakit itu dalam kondisi kecemasan, kepanikan, dan kewaspadaan dalam menghadapi pasien. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka memperbaiki komunikasi empatik, mengembalikan kepercayaan rumah sakit, dan dimulai dari mana? Mas Asmono dan nanti bisa tambahin Mas Jojo. Konteksnya kayak gini, orang ini yang salah satu perbedaan dasar nih dengan entitas bisnis lain itu, kalau PR Mas Jojo gitu punya klien itu mungkin perusahaan jalan-jalan enak Mas, orang mau happy, jadi kalau tahu marah itu marahnya marah happy gitu. Tapi kalau orang rumah sakit itu datang itu dengan kecemasan luar biasa, nggak tahu menau, sakit yang sangat parah dan mungkin mengancam jiwa gitu loh. Jadi saya selalu menyampaikan ke teman-teman, crisis is every day gitu, every minute di rumah sakit itu. Kalau nggak percaya datang aja ke IGD itu setiap saat mau krisis itu di situ. Oke, jadi itu konteksnya Mas Asmono dan Mas Jojo nanti ya. Kemudian pertanyaan kedua sekalian aja nih. Dari Mia Sumiati dari RSCM, kalau tadi dari PKU Muhammadiyah Purbalingga. Langkah-langkah sebagai humas profesional apa saja yang harus dilakukan, yang mana yang lebih didahulukan? Strategi kreatif, inovatif, update. Nah, ini suruh milih di antara 3. Jadi nggak serasa milih, ini 3-3-nya lah gitu. Dikasih 3, minta 1, Mbak Mia ini. Tapi ya udahlah, itu pertanyaan, monggo. Siapa tahu memang Mas Jojo dan Mas Asmono bisa milih. Mana yang mau didahuluin? Berarti yang Strategi? pertanyaan kedua tadi strategi. Ya, mana yang mau didahuluin Mas? Strategi kreatif, inovatif, atau update terhadap tren? Ya. Ayo semonggo lah nanti. Itu 2 pertanyaan Mas Asmono dan Mas Jojo. Mas Asmono dulu boleh monggo. Ya, makasih Mas Anjari. Mbak siapa tadi yang dari PKU Purbalingga ya? Retno. Nah, jadi ini menurut saya tambahan soft skill yang nggak mudah dimiliki oleh PR dan barangkali mungkin di profesi lain nggak dapat nih, atau mungkin nggak perlu terlalu dipikirin serius. Hati kita itu harus lebar sebagai humas, nggak boleh baper, harus nggak mudah panik, ya kan? Harus tetap cool, kalem, walaupun ada krisis, kan gitu kan. Jadi memang nggak mudah. Itu yang saya sampaikan tuh sepertinya seorang muda. Emang betul, ucapan saya itu mudah sekali diucapkan. Anda pasti juga akan mengatakan begitu. Mas Asmono ngomong gitu mudah. Ya memang. Tapi itu yang harus dilakukan. Kalau kita nggak cool, kalem ketika bahkan ada krisis ya, kita nggak bisa bantu ini. Kita nggak bisa bantu organisasi kita menghadapi datangnya krisis. Justru menurut saya kadang-kadang butuh orang-orang yang tanda kutip dingin emosinya supaya dia bisa objektif melihat situasi. Nah itu fungsi humas di situ. Karena dengan dia punya objektivitas, akal sehatnya tetap jalan, dia bisa merancang komunikasi dengan relevan, komunikasi yang tepat, yang kontekstual. Nah, urusan teknis kompetensi serahkan pada ahlinya, dokter, menangani itu. Jadi
agak-agak mirip dengan psikologi sebenarnya komunikasi itu. Kadang-kadang sebagai seorang komunikator kita harus punya sedikit ilmu tentang psikologi supaya Oh bisa iya. menenangkan massa. Kalau humas itu ikut panik, ikut marah-marah, ya fungsi humas kita hilang, fungsi komunikasi kita hilang. Kita menjadi tidak objektif. Nah, jadi gimana caranya? Dilatih. Kan tiap hari tuh menghadapi situasi itu. Kita latih saja. Jadi kalau kita melakukan exercise sebanyak mungkin, ya saya kira kita ini, tadi Jojo udah bilang tuh, semua by proses ya. By time dan by proses, dan itu menurut saya, ini soft skill yang nggak bisa kita dapetin di textbook ya. Kita bisa lakukan dengan cara ada di dalam sebuah medan pertempuran tanda kutip sehari-hari melihat situasi itu, dan kita harus melihat dengan jernih. Nah, kasihan kita melihat pasien seperti itu, monolong kayak wartawan sebenarnya. Nah, ini saya mau coba. Ketika ada sebuah tragedi di sebuah jalan, tugas wartawan itu memotret, nolong korban, atau lapor kepada redakturnya, ini ada peristiwa supaya bisa naik dari prime time di televisi atau di media online. Mana yang kita pilih? Itu kan soal dilema etika kan. Tetapi kalau menurut saya tugas wartawan adalah gimana caranya dia nomor satu tetap menegakkan tugas fungsi dia, melaporkan, tetapi kalau ternyata situasi itu berbahaya, dia harus menolong terlebih dahulu. Tetapi dalam perspektif dia harus mempertahankan sikap dia untuk tetap tadi objektif. Sama dengan kita humas, pasien marah-marah dalam situasi panik segala macam, fine, kita paham itu, kita harus paham itu, kita harus lihat itu sebagai sebuah fakta. Nah, tetapi kalau misalnya tim kita sudah kuat, sudah siap, kita nggak perlu cemas. Kecemasan akan muncul ketika kita melihat support system kita nggak kuat. Oleh karena itu, maka harus dipastikan Mas Anji dan teman-teman, support system internal kita itu kuat nggak menghadapi situasi ini. Pasti nggak ada yang sempurna, nothing perfect. Nah, justru itulah maka sebagai advisor organisasi dalam konteks komunikasi, kita bisa meletakkan atau mendapatkan perspektif yang cukup objektif kalau fungsi kita sebagai humas itu bisa kita jalankan dengan baik dengan cara bersikap tenang tadi. Sekali lagi Mbak, sama Mbak Mas tadi. Sekali Mbak, ya Mbak Retno, nggak mudah Mbak, butuh latihan, butuh terus-menerus untuk diuji, dan saya kira itu mampu. Kalau Anda lakukan itu dan Anda mampu, Anda nanti bisa menjadi narasumber bagi yang lain ini. Bagaimana caranya Anda mengatasi itu? Saya kira sebuah pengalaman yang akan jauh menarik lagi, dan kalau Anda bisa lulus itu, dan ini menjadi tantangan tidak hanya di rumah sakit Mas Anjari, di banyak tempat. Banyak juga kita melihat bahwa kawan-kawan itu tidak agak terganggu emosinya ketika menghadapi situasi seperti itu, sehingga akal sehatnya dalam merancang rencana komunikasi, tindakan komunikasi menjadi kadang-kadang menjadi tidak optimum. Mas Anjari. Matur nuwun. Nambahin tadi. Jadi ahli psikologis gitu. Iya benar Mas. Humas itu kan campur antara ahli psikologis, lawyer sama jurnalis ya. Jadi ya. Jarak campuran memang kita ini kan. Ada art of communication juga kan sana. Iya betul. Matur nuwun Mas Asmono. Jadi apa yang kita lakukan sekali lagi teman-teman, bahwa dari perspektifnya Mas Asmono yang di luar industri mengatakan ujung-ujungnya memang kita mesti hati yang luas dan dalam, sehingga mampu memang empati itu lagi-lagi memang jadi afirmatif buat kita bahwa rumah sakit memang itu yang dibutuhkan. Ini penilaian dari orang yang di luar rumah sakit, ini penting begitu. Mas Jojo, ke pertanyaan Mbak Mia tadi barangkali. Kalau boleh milih tadi mesti strategi kreatif, inovatif atau update tren itu mana dulu ya? Oke. Sebelum itu saya nambahin boleh yang pertanyaan pertama ya? Boleh. Oke. Jadi empati itu, komunikasi empati itu lebih dalam daripada simpati ya. Iya. Empati dalam sekali. Jadi empati itu adalah menaruh kaki kita di sepatu orang lain. Nah, jadi dan menaruh kaki kita di sepatu orang lain itu, maaf misalnya dari lisan keluar, kemudian gestur juga dilihat gitu ya. Dari
kita nggak bisa bilang, Bu, sabar ya Bu, tapi tangan kita telak pinggang. Bu, sabar ya Bu, gitu. Nah, itu kan beda. Intonasinya juga beda. Jadi ketika ngomongin kita komunikasi empati adalah komunikasi yang tadi, yang secara gestur juga harus dikuasai gesturnya, kemudian ton suara kan juga berpengaruh. Jadi kalau kita masih tolak pinggang, berarti kita belum empati tuh, gitu. Jadi dari gestur tuh nggak pernah bohong, karena kalau kita minta maaf Bu, mohon maaf ya, kita elus-elus pundaknya misalnya, itu kan membuat dia mohon maaf kami sedang sibuk misalnya gitu-gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga berdasarkan pengalaman saya sebelum menjadi PR tuh 2 tahun jadi customer care, Mas. Di Honda Motor. Ngurusin komplain, 2 tahun ngurusin komplain. Jadi kalau teman-teman bilang ini teori, mungkin saya juga pernah ngalamin. Kalau di rumah sakit enggak gitu, Mas. Gitu. Mas itu masih ngurusin komplain. Masih ngurusin komplain juga. Jadi bahasa dibawain golok, urusan motor ini bawain golok, bawain ditaruh pistol di depan muka saya, itu pernah terjadi gitu. Jadi memang apa namanya itu, interpersonal skill, communication skill itu penting. Psikologi komunikasi juga perlu kita kuasai. Nanti gestur, intonasi suara dan segala macam. Dan permintaan maaf sebenarnya kita salah atau nggak salah, sebenarnya permintaan maaf itu adalah satu hal yang meredakan emosi. Nah, ada sebuah riset ini di Amerika sana, riset ini adalah melihat bahwa mana perusahaan yang meminta maaf pada saat krisis dan mana yang tidak. Nah, dan mana yang paling cepat selesai krisisnya. Dan based on riset ini, data ini dikumpulkan data-datanya, yang perusahaan yang minta maaf itu lebih cepat selesai krisisnya. Yang tidak minta maaf itu panjang. Bahkan bisa ada fase-fase ada krisis berikutnya malah. Ada krisis berikutnya gitu. Jadi permintaan maaf ini sepele ya, minta maaf sepele. Tapi nggak semua orang mau. Saya kan nggak salah, saya nggak mau minta maaf. Nah itu karena ego. Karena kalau dari industri kita tuh, Mas, ada persepsi yang mesti diluruskan. Kalau udah minta maaf itu salah. Salah. Seolah-olah minta maaf itu salah, kayak pengakuan salah gitu loh. Jadi, memang secara umum permintaan maaf itu memang pengakuan salah. Jadi sehingga banyak orang yang merasa, banyak perusahaan juga yang merasa bahwa saya nggak mau minta maaf karena saya nggak salah gitu. Padahal tidak seperti itu kan gitu, tidak seperti itu. Jadi mereka butuh kadang-kadang seringkali bukan butuh solusi tapi hanya butuh empati gitu. Itu yang pertanyaan kedua. Mana dulu nih strategi kreatif dan inovasi atau apa itu terakhir? Update terhadap tren. Update tren. Nah, sebenarnya ini nggak bisa mana dulu ya. Nah, nggak bisa mana dulu. Tapi kalau mau ditanya mana dulu, maka update dengan tren itu yang lebih dulu. Kalau mau yang dulu, karena apa? Kalau kita nggak update sama tren, kita nggak bisa kreatif, kita nggak bisa inovatif. Orang nggak update, masih old school gitu. Jadi nggak relevan. Nggak relevan. Ketika nggak relevan, strategi yang dibikin pun nggak relevan, nggak tajam. Jadi update dengan tren. Kenapa orang bilang humas itu, seorang PR itu harus update dengan tren, harus sering nongkrong, harus banyak baca, harus banyak bergaul. Ya karena harus update sama tren. Itu udah satu kesatuan. Kalau kita udah nggak update, ya udah pasti nggak kreatif, udah pasti nggak inovatif, pasti nggak bisa bikin strategi yang tajam. Clear lah itu. Clear. Kalau mau mulai dulu, update dulu. Oke, Mas Jojo, Mas Asmono, kita ini nggak sadar ya bahwa kita di Indonesia, waktu Indonesia bagian barat gitu. Ini sudah jam 4 menit sebelum jam 10, dan di sana jam Indonesia Timur ini ada teman dari Ambon, itu kan ada. Wah, mantap. Udah jam 12, Mas. Jadi iya. Di Makassar udah jam 11 gitu ya. Jadi teman-teman sudah harus kita akhiri. Jadi saya minta semacam sari gitu, sari kata dari Mas Asmono dan Mas Jojo. Tapi saya balik nih, Mas Jojo dulu, baru terakhir Mas Asmono. Kenapa? Ini guru saya dari Bantul soalnya, jadi saya harus Mas Asmono terakhir. Silakan Mas Jojo dulu. Aku dulu ya sarinya ya, apa kalau ngomongin sari nih. Buat kutipan itu boleh lah, nanti kita buat kutipannya, kutipan dari Jojo S. Nugroho gitu.
Oke. Eh, ini satu kutipan yang sebenarnya saya selalu suka ya, dari Seth Godin itu, bahwa people do not buy product or services, people buy story. Itu. Nah, itu yang selalu saya suka. People buy story, people buy network gitu. Nah, sehingga tadi membuat cerita, kemudian membuat teman, membuat pertemanan itu jadi penting gitu. Karena tadi orang tidak membeli servis kita, orang nggak beli barang kita, tapi orang membeli cerita di balik itu. Saya kira itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi memang PR akhirnya pendongeng. itu tadi kita bisa bahas di webinar lain ya. Oke. Aku tadi lewat Mas Asmono tuh PR itu mendongeng. Saya mau sambut ke Mas Asmono, cari katanya ke apa? Kalau tadi Seth Godin dia membuat magic ya, karena Mas Asmono boleh Magic. membuat magic gitu. Iya, saya bikin buku pertama di pandemi itu tahun lalu, judulnya Bergerak. Ya. Buat saya, ya kan, di tengah situasi kesulitan dan ketidakpastian yang melanda kita dan sungguh mencekam dan luar biasa, nggak ada pilihan buat kita selain terus bergerak, mencari ruang-ruang untuk tumbuh, dan kemudian menguatkannya dengan harmoni dan konsolidasi dibantu dengan komunikasi yang empati. Jadi kata kuncinya adalah bergerak. Tuhan tidak tidur, karena itu maka cara kita yang terbaik memohon kepada Tuhan kita adalah dengan selalu bergerak untuk berupaya keluar dari situasi sulit apapun. Tanpa itu saya kira kita akan terus mengalami situasi yang tidak pasti ini tanpa mampu kita kendalikan. Hanya bergerak dan memohon ridhonya, maka saya kira kita akan mendapatkan banyak hal perspektif yang terang untuk keluar dari situasi sulit apapun. Terima kasih Mas Anjari. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Mas Asmono sama Mas Jojo. Gimana terserah caranya tepuk tangan, tapi saya mau tepuk tangan beneran gitu ya. Saya bangga dan kami Perumasri naruh hormat kepada Mas Asmono dan Mas Jojo yang malam ini berbagi. Saya lupa tadi jam berapa berangkat, tapi kita akhiri jam 22 ini, dan ini sebuah insight yang menarik, insight yang bermakna gitu ya. Terutama buat saya pribadi, buat teman-teman Perumasri dan organisasi Perumasri. Terima kasih Mas Asmono, terima kasih Mas Jojo. Terima kasih. Poin yang sangat luar biasa, tapi kata kolaboratif, kata relevan, kata empatik itu menjadi poin yang penting kita masukkan ke saku kita, gitu ya, masukkan ke saku kita, dan sakunya kebetulan di sebelah kiri, jadi dekat dengan jantung. Semoga ini menjadi denyut jantung Perumasri sebagai sebuah organisasi. Saya tidak akan mencarikan banyak gitu, tapi poin ini menjadi oleh-oleh buat kita dan teman-teman Perumasri, pengurus pusat dan pengurus wilayah yang malam ini hadir. Saya rasa banyak poin yang memang penting. Saya ngutip Mas Asmono tadi, saya lagi bahwa sebetulnya organisasi yang hebat itu bukan semata-mata soal leadership yang kuat, tetapi untuk menjadi kita perlu adanya kolaborasi supaya menjadi organisasi yang punya reputasi martabat. Terima kasih, saya Anjari Marjianto, Mas Jojo, dan Mas Asmono pamit, dan saya kembalikan ke Mbak Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.